Ya seperti Deka lebih strict. Jadi pertama kali Deka masuk dan saya bergabung, yang paling di bawah pengawasan tuh Beni Wahyudi. Beni dulu. Beni. Yang paling di bawah pengawasan tuh Beni Wahyudi. Beni dulu Beni. ya. Pertama kali coach bilangnya, Beni, saya mau kamu lihat Beni, dan Beni harus kamu awasin benar-benar. Jadi ya, di situ pertama kali saya kena marah bahwa saya harus profesional, untuk tidak ada alasan untuk Beni harus tetap turun berat badannya. Berat badan. Tuh, Ben, turun berat badan, Ben. Jangan terlalu berat badan Ben. Berat badan naik, berat badan turun, Beni tetap profesional. Mainnya selalu yang terbaik. Beni Wahyudi. Dan pada saat Beni dikasih tugas untuk turun, dia betul-betul sangat profesional untuk sesuai dengan sampai latihan saja panas-panas dia pakai jaket, pakai semua, pokoknya yang penting bisa kasih turun berat badannya. Betul. Nah teman-teman semuanya, ini memang tidak gampang jadi seorang ahli gizi yang harus intens terus tanya setiap minggu, bahkan bisa itu dalam satu minggu itu dua kali diukur berat badan. Sampai saya malas itu di berat bukan ini Bang, selama tahun ini di bawah kepemimpinan coach Bojan itu everyday, setiap hari. Kalau yang sebelumnya kan itu sebulan ya 1 sampai 2 kali aja ya. Kalau ini memang, nah Mbak Yan, itu kan ada 3 pelatih yang Mbak Yani ikuti, 3 pelatih, Coach Robert, Coach Deka, sama Coach Bojan ini baru-baru ini berapa bulan lah. Nah, dari 3 pelatih ini yang paling disiplin tentang makanan, yang paling Mbak Yani dibikin paling repot lah. Coach Rene straight. Jadi karena saya pertama kali bergabung, saya belajarnya di Coach Rene selama hampir 2 tahun ya Bang ya. Dan Coach Rene itu sangat straight, semuanya harus straight, dari semuanya harus perfect. Jadi kalau tidak perfect ya, saya bakal dipenggal ya pasti. Terus pernah kejadian itu yang waktu di mana itu ada yang sup, yang clear soup itu, di sendok sama ini, terus kurang matang itunya, terlalu matang atau kurang matang itu ayamnya? Oh iya, itu kurang matang. Jadi warna merah, masih warna merah. Jadi kurang matang batal. Kematangan salah. Jadi memang harus pas. Betul. Kalau coach RA dia masih agak mengerti ya pada saat saya jelasin bahwa coach itu terjadi, saya udah meeting, saya udah jelasin, saya udah komplain, tidak ada waktu lagi untuk change. Jadi coach RA kadang lebih mengerti. Tapi berbeda dengan coach Deka. Coach Deka benar-benar tidak mau mengerti. Setiap ada masalah di hotel bahwa makanan saya sudah cek 1 jam lebih early, 1 jam sebelumnya, dan makanannya tetap sama, ya saya pernah nangis 1 jam di kamar mandi, buat tenangin bahwa sebenarnya yang salah itu bukan saya. Jadi saya udah confirm, udah cek sticknya itu, nah Bang, sticknya itu bukan stick beefnya itu bukan stick sebesar ini, tapi dia kayak abon yang hancur-hancur. Jadi komplain lah Deka, dikasih hancur ya, dan beefnya hancur, terus ayamnya, dagingnya nggak matang, jadi semuanya bermasalah. Itu suka dukanya kalau misalnya kalau misalnya ada kesalahan di makanan, selalu lemparnya ke Mbak Yani. Ya, semuanya bermasalah, yang dipenggal duluan itu saya pastinya. Karena kan orang paling pertama yang mengurus makanan kan Mbak Yani. Jadi kalau misalnya ada makanan yang salah, itu berpengaruh di pemain. Betul. Berpengaruh di pemain, terus berpengaruh di penampilan. Betul. Kalau salah makan, sakit perut dan diare, pemain tidak bisa main. Yang pertama dikomplain saya. Baru nanti Mbak Yani komplain ke hotel. Ada apa ya? Jadi itu memang berat tugasnya. Terus kita pemain-pemain juga sebenarnya harus mengikuti. Itulah profesional seorang pemain yang harus mengikuti pola makan yang bagus, gizi yang bagus, dan harus mengikuti, walaupun ini lidah kampung saya ini kurang setuju dengan makanan yang disediakan, harus ikuti. Kadang saya makan juga Pak, saya dorong dengan air. Saya dorong dengan air karena tidak masuk. Biasanya saya makan kan ubi, gorengan itu.
Tapi alhasil ya kita harus mengikuti lah, kita harus mengikuti buat teman-teman pemain juga bahwa ikuti ahli gizi tim. Betul sekali, karena nutrition atlet memberikan sesuatu yang terbaik buat pemainnya. Penampilan. Sama juga kayak anak-anak posting di Instagram dan mereka lagi makan coto pastinya. Saya Itu lihat paling di sering, Instagram. paling sering itu. Ya. Apalagi kalau ada ulang tahun, itu pemain siapapun ulang tahun kita harus makan di coto. Ya, coto Nusantara ya. Coto. Kita harus makan di coto karena itu tradisi. Kalau tidak di coto kita makan di Pizza Hut. pizza. Jadi itu memang harus. lemaknya, jadi pada saat Semua lemak. semuanya lemak. Dan semua pemain tidak ada yang berani posting makanan ya, karena saya pun kok pada saat posting di IG yang teriakin saya itu pada saat saya posting nasi goreng, dan itu pun hari libur, saya diteriaki sama Stephen Paul. Tidak sehat itu makanan. Jadi mereka malah balas ke saya bahwa itu tidak sehat. Jadi jangan sampai mereka saya posting makanan itu memberikan, jadi saya harus memberikan contoh ke mereka bahwa saya pun harus makan eat clean juga, harus makanan sehat juga. Makanan sehat. Tapi ini pemain kita kalau kita away, pemain itu pemain ini selalu marah-marah sebelum makan makanan berat. Kita harus pertama yang dimakan itu buah-buahan dulu. Habis buah-buahan baru makan ini, biar makannya itu diatur. Iya, betul. Jadi buah dulu, ini dulu, habis buah makan ini, habis makan ini. Jadi ditata betul-betul. Betul. Itu alasannya kenapa, Mbak? Jadi waktu zaman Coach Rene Albert kan, karena makanannya anak-anak itu masih amburadul, biasanya jadi pihak orang Indonesia itu berpikir dessert itu kayak buah itu selalu di terakhir, padahal harus buah dulu di awalnya. Jadi saya masih disuruh presentasi kenapa harus makan buah dulu, karena pada saat kita makan yang berat-berat dulu kayak beef atau ayam atau ikan itu dicerna 3 jam Bang, dicerna oleh usus. Jadi pada saat kita masukin buah terakhir, si buah ini sudah basi, jadi sudah tidak bagus untuk dicerna oleh usus dan bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang sangat tidak kita inginkan pastinya. Jadi di buah-buahan dulu, baru yang berat-berat kayak daging. Betul. Gitu. Jadi bagus juga ini buat teman-teman yang nonton. Siapa tahu mau mengikuti pola makan yang seperti atlet atau pola makan yang sehat. Benar. Tapi semua makanan itu sehat. Kalau saya bilang semua makanan sehat. Makanan sehat, tapi maksudnya ini yang lebih inilah diatur gizinya begitu ya, karena porsi pemain atau atlet-atlet bola atau atlet-atlet lain, mungkin atlet-atlet lain juga begitu mungkin. Pasti hampir sama, karena kalau atlet profesional seperti kalian ya benar-benar mereka harus menjaga kondisinya Bang. Jadi pada saat mereka mau tanding, pada saat libur mereka bisa bebas untuk makan. Kayak selesai tanding kita siapkan seperti biasa nasi goreng, sate ayam, kita kasih mereka menu yang berbeda. Jadi menu sebagai gift bahwa mereka habis melakukan kerja kerasnya dan baru mereka dikasih goreng-gorengan yang Bang ya. Dulu saya sempat bilang kalau makan salad, saya bilang apa ini yang dimakan rumput-rumput. Tapi itu memang ke ininya daya tahan tubuh juga bagus. Apalagi kalau sekarang lagi virus corona begini kan, pola makan yang begini ini memang harus. Jadi rasa itu nomor sekian, nomor terakhir Bang. Jadi yang penting makanan sehat dulu yang masuk, rasa biar saja, walaupun tidak suka harus dimakan untuk menjaga imunnya kita kan pastinya. Contohnya itu istri saya, Mbak, istri saya dia tahu kalau saya tidak suka yang namanya pepaya. Tapi sekarang saya makan pepaya karena istri saya bilang makan pepaya itu bagus, makan coba, nanti enak enggak enak pokoknya makan saja. Jadi saya makan satu, saya bilang tuh sekarang jadi suka pepaya. Enggak, saya bilang ini kebutuhan saja. Gimana, betul tak? Jadi intinya adalah mindset ya, dan siapa yang pemberi semangat, yang memberikan semangat di belakangnya. Jadi kalau Bang Ferdinand, karena saya kenal sama istrinya
Bang Ferdinand, kalau Bang Ferdinand agak susah diatur, saya tinggal WA istrinya aja. Jadi langsung supaya saya mengikuti, harus langsung mengikuti. Jadi dia sudah punya ininya, punya kartunya ke saya. Kalau saya membangkang tentang makanan, dia langsung lapor. Jadi saya mau tidak mau saya harus ikut makanan karena itu makanan sehat. Betul sekali Bang. Jadi buat teman-teman, buat khususnya pemain muda ya. Khususnya pemain muda itu diwajibkan atau diharuskan lah makan makanan yang harus supaya progresnya semakin bagus. Dan tapi memang kemarin juga pelatih timnas juga mengatakan kalau gizi makanan bisa menunjang segala macam performa. Betul. Jadi pola nutrisi 80% sama dengan nutrisi 80% untuk performa atlet, dan ditunjang dari pola makan yang baik dan istirahat yang cukup. Dan terakhirnya adalah latihan yang betul-betul fondasi dari segalanya itu memang dari pola makannya kita yang bisa berubah jadi habit ya. Jadi meskipun pertama kita nggak suka, tapi karena selalu akhirnya kita suka dengan menu sehat itu. Seperti karena itu. Kebiasaan jadi. Itu betul. Tadi yang saya bilang itu, saya tidak suka makan pepaya, tapi karena setiap hari kebiasaan istri saya siapkan. Jadi akhirnya suka ya. Jadi akhirnya sekarang suka. Dan bagus juga untuk pencernaan. Iya, sangat bagus. Jadi pepaya itu kita masuk ke glycemic index rendah dan sangat bagus untuk serat, kebutuhan serat pastinya. Bagus lah buat teman-teman juga ini untuk belajar juga untuk pola hidup yang sehat dan makanan yang sehat, apalagi di pandemi virus corona begini. Betul. Jadi teman-teman semuanya, itu tadi cerita-cerita kita dengan ahli gizinya PSM Makassar. Itu makanan yang dia pilih, makanan yang disediakan itu menunjang performa pemain di fisik. Betul. Jadi utamakan di fisik, jadi menunjang dia supaya tidak gampang sakit, tidak mudah capek, performanya naik. Jadi itu. Nah sekarang Bayan kasih dulu bagi-bagi tips dulu bukan cuma buat pemain bola. Karena Mbak Yani kan di PSM, nanti orang bilang identiknya di atlet saja. Betul. Karena banyak juga teman-teman yang di luar sana yang bukan atlet atau yang bukan pemain bola, mereka mau juga mengikuti pola makan yang sehat. Dan diet juga ya? Program diet juga. Untuk apalagi yang suka berolahraga ya Bang ya. Meskipun mereka bukan atlet, mereka suka berolahraga. Dan sekarang kan orang hidup lifestyle ya. Jadi kesehatan itu ada nomor 1. Pertama pastinya pola makannya. Jadi mulai dari sarapan kita mulai perhatikan, sarapannya harus yang tidak boleh langsung dengan karbohidrat pastinya. Kita bisa mungkin dari awalnya dengan fresh juice, yang kita bisa awali dengan jus, mungkin dengan susu low fat, atau dengan Quaker oat, buah, kurma atau pepaya. Dan jam 10, jam 12 kita makannya kalau bisa usahakan teman-teman pindah yang biasanya nasi putih berpindah ke nasi merah, karena GI-nya seratnya lebih tinggi dibanding nasi putih, karena nasi putih gulanya lumayan tinggi ya Bang ya. Jadi ada bagusnya kita ubah ke nasi merah, dan selalu kita memilih ikan laut karena omega tinggi dan omega 3. Makan ikan. Ya, makan ikan. Dan dada ayam karena high protein di dada ayam. Dan usahakan jangan digoreng. Semuanya harus dikukus, dimasak atau dibakar. Mau dikasih topping bumbu apa aja, it's okay. Yang penting dari awal ikannya harus ikan laut dan semuanya harus di-grill atau di-steam. Tapi pakai sambal boleh? It's okay pakai sambal, boleh pakai sambal. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak karena sangat tidak bagus ya, takutnya nanti tenggorokan juga kalau pedis di sini. Ya, takutnya juga ada di lambung dan pencernaan. Dan di sore hari kita kembali ke cemilan buah. Jadi perbanyak cemilannya kita, semuanya diganti dengan mungkin dengan ganti ke salad atau ke buah-buahan. Dan makan malam untuk teman-teman ya bolehlah tetap makan malam, tapi harus kita perhatikan asupan proteinnya. Batas jamnya Mbak ya? Batas jamnya itu 3 jam sebelum tidur Bang. Jadi kalau mau untuk makan malam maksimal jam 6 atau jam 7. Jadi jam 10 udah bisa istirahat pastinya. Jadi 3 jam. Jadi harus kita hitung nih. Kalau ayam dia 3 jam dihancurkan oleh usus, sedangkan kalau beef dia 4 jam. Jadi kita mulai berhitung, ada baiknya makan itu jam 6 atau jam 7.
makan malam jam 6 jam 7. Ya, jam 6 jam 7. Makan siang jam 12. Jam 12 sampai jam 1. Jadi lewat dari jam 1 sangat tidak bagus. Kalau sarapannya pagi? Dari jam 6 sampai jam 9, Bang. Ya. Itu jam sarapan. 6 sampai jam 9 itu sarapan. Terus jam 12 sampai jam 1 makan siang. Jam 6 atau sampai jam 7. Jam 7 untuk makan malam. Dan pada saat teman-teman lapar di jam 9 atau jam 10, teman-teman boleh konsumsi mungkin buah. Jam 2 jam 9. Untuk minuman air putih, untuk yang jadi minum air putih itu minimal satu hari untuk berat badan ini ya. Dia kalau saya untuk saya itu 3 liter ya, 2 liter sekian tapi minimal 3 liter. Tapi kalau untuk atlet sangat harus lebih banyak minum air putih karena mereka lebih banyak mengeluarkan hidrasi ya pastinya. Jadi harus lebih banyak minum air putih dan jadi hitungannya harus di bawah di atas 3 liter, Bang. 3 liter setengah, 4 liter per hari. Saya berapa liter satu hari? 1 gelas. Saya 1 gelas saya satu hari. 1 gelas galon. 1 galon. Itu saya. Ya. Itu tips-tipsnya. Jadi Mbak Yan, tapi kan itu tadi tipsnya Mbak Yani. Saya mencerna sedikit itu tadi. Ya. Kan tapi ada orang yang mau hidup sehat dengan diet, dengan makanan yang sederhana bisa terjangkau. Iya, sangat banyak ya karena saya yang terjangkau lah. Jadi kalau kita konsumsi seperti dada ayam terus pasti agak lebih mahal, apalagi kalau kita milih ikan laut seperti tuna, setiap salmon, hari makan daging. Ya. Beli bangkrut juga saya. Betul, jadi teman-teman bisa ganti ke putih telur, terus ke tahu tempe. Itu kan apalagi tahu tempe kan terjangkau, Bang. 5.000 udah dapet. Tahu tempe di Bacem Kak. Jadi semua yang terjangkau lah buat ya. Masyarakat kan, buat teman-teman semuanya. Dia bilang, aduh itu tipsnya sangat mahal ya. Sangat mahal. Saya harus beli ikan tuna. Iya, saya harus beli dada ayam. Tapi isi saku saya untuk itu cuma beli tempe tahu. Ya, itu cukup. Itu cukup. Jadi kita bisa tahu tempe, ya. Putih telur. Jadi yang kuningnya dibuang. Kuningnya kalau bisa jangan terlalu banyak untuk ini. Per hari minimal 1 lah. Ya. Jadi takutnya nanti kolesterolnya malah naik ya, Bang ya. Kalau kita perbanyak dengan kuning telur. Kentang itu kan bisa terjangkau. Kentang bisa. Jadi teman-teman bisa buat sayur bening kan bisa. Ya, sayur kangkung terus di sayur bening pakai jagung mungkin atau atau sup bening yang tanpa cuma pakai garam. Jadi teman-teman harus kurangi garam dengan kayak micin gitu. Kok bisa di sayur gitu jangan pakai micin ya teman-teman. Clear soup. Jadi kan ada yang terjangkau lah. Tahu tempe bisa kita makan di situ. Kita tahu tidak semua orang mau diet bisa. Jangan cuma beli dada ayam. Iya, agak mahal. Iya. Ikan juga kan yang penting ikan laut. Iya. Ikan laut apa saja. Iya, bebas, Bang. Bebas ikan laut apa saja. Yang pasti sayur, tahu, tempe selalu ada. Iya, betul. Karena saya di rumah selalu ada itu, Bang. Sayur, tahu, tempe. Paling utama tempe. Iya. Karena kalau di rumah yang suka tahu cuma saya. Jadi anak-anak suka tempe ya? Tempe sama sayur. Itu selalu ada setiap hari. Jadi pada saat kita tidak punya uang, alternatif yang paling bagus adalah tahu tempe. Karena seorang seperti Klok aja kalau kita away, dia minta dibakar. Tahu tempe aja. Tahu tempe dibakar, dibakar sama dia. Jadi kita bingung juga, tahu tempe dibakar. Tapi enak. Kalau saya suka tempe di Bacem. Di Bacem. Lebih berasa ya, Bang ya. Tempe Bacem memilih. Tempe Bacem. Lebih berasa kalau Bacem. Tempe Bacem. Tapi ada pemain, Bang. Ya. Abang ingat yang kita di Bogor tuh, pertama kali si Serif datang. Oh iya. Kan pertama nginep di hotel bintang 5 kan, jadi makanannya oke, Weston. Pas kita pindah ke Bogor, pulang away AFC. Jadi makanan di Jawa Barat kan semuanya manis. Dan bule beberapa tidak suka manis seperti Giancarlo, Hussein. Jadi mereka tuh 3 orang yang paling komplain tuh Serif dengan Hussein karena mereka tidak suka manis. Mereka berbeda dengan yang spicy.
bukan spicy. Agak enak, agak apa ya, dibilang manis tidak, tapi asam manis gitu ya. Ya itulah tengah-tengah itu. Jadi dia komplainnya karena masakan Jawa Barat itu manis bang. Jadi saya mesti kasih mereka solusi apa yang mereka mau. Jadi kita buatkanlah mereka menu yang berbeda supaya mereka tetap strong pada saat latihan. Dan memang di sana memang manis. Di sana makanannya manis. Jadi nah itu teman-teman semuanya tipsnya dari Mbak Yani, ahli gizinya PSM Makassar. Jadi kalau tidak bisa ini ada yang lebih gampang untuk dicari menu dietnya, tempe, tahu, kentang, telur itu saja sudah. Sayur bening itu dan sayur. Sup-supannya ya. Yang paling pertama itu sayur. Oke teman-teman, itulah perjalanan karirnya Mbak Yani, ahli gizi PSM Makassar selama di PSM Makassar dari tahun 2017 sampai sekarang, yang sekarang dibilang adalah mamanya anak-anak PSM Makassar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mau hidup sehat, diet, dan tetap jaga imun tubuh. Horas! Eloko!